Halo penonton podcast semuanya, kembali lagi di podcast kita judulnya International Corporate Strategy. Kita dari kelompok 4 dan kita pada kali ini akan bahas tentang Digital Disruption and Value Creation. Nah, kita di sini akan bahas 4 perusahaan, perusahaannya itu multinasional semua. Nah, kita akan bahas mulai dari studi kasusnya dan bagaimana cara mengatasi masalahnya. Kita undang dulu ya teman-teman. Narasumber kita yang pertama ada Beatrix dan Bill. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Ya, halo ya. Halo, halo. Terima kasih banyak ya sudah mengundang kita berdua nih ya. Oke. Wah, Apa kabar Kak Bill dan juga Kak Beatrix pada wah, hari ini? luar biasa sekali untuk hari ini ya. Oke, siap-siap. Nah, kita akan mulai masuk ke topik pertama ya. Kita akan bahas studi kasus dari perusahaan, namanya itu perusahaan Amazon. Jadi, kita mulai saja dari perusahaan yang sering disebut raja e-commerce, padahal aslinya lebih dari itu. Nah, Amazon itu adalah contoh nyata bagaimana disrupsi digital bisa jadi mesin pencipta nilai. Bagaimana Kak Bill dan Kak Patrick? Silakan. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri ya, untuk Amazon ini biasanya banyak dikira di luar sana itu hanya sebagai platform untuk tempat beli charger maupun buku online seperti itu ya. Padahal itu sebenarnya mereka itu sangat salah besar sekali. Jadi Amazon ini sekarang sudah menjadi monster digital di ranah platform-platform digital ya. Sudah worldwide juga, mulai dari e-commerce, cloud service, AI, logistik, bahkan sampai film seri original pun semuanya itu ada. Yang paling keren adalah ternyata 60% dari profit Amazon itu datangnya dari AWS alias Amazon Web Service. Jadi bukan cuma dari jualan barang aja nih, tapi dari sewa server dan komputasi awam. Bayangin nih, perusahaan jualan online, tapi duitnya itu justru datangnya dari nyewain internet server mereka ke perusahaan lain. Nah, gimana nih? Kalau Beatrix gimana? Oke. Nah, mereka tuh juga nggak cuma sekedar jual barang aja Amazon ini. Jadi mereka itu juga paham banget sama psikologinya konsumen. Algoritma Amazon ini juga bisa menebak apa sih yang konsumen itu mau beli. Kadang bahkan sebelum konsumen sadar itu butuh barang itu. Misalnya nih, eh Livin ini sedang lihat charger. Nah, bisa tiba-tiba ini bisa nongol ada saran untuk beli power bank, Oh. colokan, ataupun Oh. sampai meja kerja bahkan. Semua itu dipersonalisasi. Mereka itu bikin kita itu merasa dimengerti dan itu bikin pelanggan makin loyal tentunya. Ya, itu bener banget apa yang dikatakan Beatrix ya. Dan ini semua itu bukan cuman kebetulan ya, tapi Amazon itu ternyata sudah bangun sistem yang disebut dengan flywheel. Dimana gampangnya itu begini, makin banyak produk, makin banyaklah pembeli. Nah, makin banyak juga penjual yang mau masuk daftarin produk mereka. Otomatis makin banyak pilihan yang tersedia di Amazon dan makin murah, akhirnya pun makin ramai. Jadi ulang lagi dari awal, ini terus muter kayak roda gitu. Dan mereka cuman bukan mau main aman, tapi mereka itu berani rugi di satu lini asal mereka itu bisa mengunci para penggunanya di ekosistem mereka ini gitu nih. Jadi mana mungkin ditolak sama pelanggan-pelanggan maupun penggunanya ya kan? Contohnya itu kayak Prime. Mm-mm. Nah, Prime itu bukan sekedar strategi dagang biasa buat Amazon, tapi cara Amazon bikin pelanggan ngerasa udah bayar, sayang kalau nggak dipakai terus. Dan hasilnya orang yang langganan Prime itu rata-rata belanja 2 kali lipat dibandingkan yang nggak seperti itu. Nah, dan yang paling bikin kita salut itu yaitu kultur mereka, di mana itu ada namanya day one mentality yang artinya mereka itu selalu bersikap kayak startup baru, nggak pernah puas dan terus berinovasi. Oke, kalau boleh tahu ini Amazon Prime itu versi apanya Amazon biasa? Perbedaannya apa? Soalnya tadi penjelasannya kayak orang udah bayar langganan buat Amazon Prime. Betul, betul, betul. Jadi memang Amazon Prime itu semacam sistem subscription. Hmm? Jadi itu mereka tidak hanya dapat produk atau apa, dapat dapat diskon, dapat langsung film, Hmm. musik, buku yang memang terjual di Amazon, di platform Amazon.
Jadi memang sudah one package all include gitu kalau Amazon Prime. Oke, berarti keren ya. Ternyata teman-teman, Amazon itu nggak cuman tentang e-commerce-nya aja, tapi mereka itu juga membangun ekosistem, membangun konsumennya supaya mereka itu tetap ada dan menggunakan Amazon. Salah satunya itu mereka pakai sistem langganan tadi ya. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Bill dan Kak Beatrice atas pandangannya terhadap studi kasusnya pada perusahaan pertama yaitu Amazon. Selanjutnya kita akan masuk ke perusahaan lain di segmen kedua. Ditunggu. Stay tune. Stay tune ya. Oke, yang selanjutnya kita udah di segmen pertama tadi. Sekarang kita ke segmen kedua. Di sini kita akan bahas perusahaan Tesla, yaitu perusahaan multinasional yang produknya kita sering lihat di jalanan. Oke, kita sambut narasumber selanjutnya. Ada Kak Jopin dan juga ada Kak Lia. Silakan masuk. Silakan duduk-duduk. Boleh perkenalan dulu mungkin? Halo, nama saya Josephine. Halo, nama saya Cecilia. Oke, kita sekarang bahas tentang topiknya ini ya, digital disruption dan value creation dari perusahaan Tesla. Nah, Tesla ini dikenal sebagai disruptor di industri otomotif ya, jadi produknya itu mobil dan lainnya. Nah, tapi seberapa dalam sebenarnya disrupsi yang mereka lakukan? Boleh nggak kasih pendapat dari Kak Jopin dan juga Kak Lia? Ya, jadi Tesla itu benar-benar perusahaan teknologi yang menyamar jadi perusahaan mobil gitu ya. Jadi setiap mobil Tesla itu istilahnya kayak komputer berjalan. Karena mereka itu bisa melakukan over the air updates. Jadi mobilnya itu bisa di-upgrade atau ditingkatkan tanpa harus dibawa ke bengkel. Berbeda sama mobil-mobil yang biasa kita temui di jalan itu kan gak bisa diupdate sendiri gitu kan, harus ke bengkel gitu. Nah, jadi fiturnya Tesla itu memungkinkan Tesla untuk memperbaiki bug, meningkatkan performa, bahkan menambah fitur baru cuma lewat perangkat HP gitu. Jadi perangkat lunaknya gitu, mirip seperti update yang ada di smartphone ataupun komputer. Dengan begitu, pengalaman berkendara Tesla itu terasa segar dan modern, bahkan bertahun-tahun setelah pembelian. Oke. Selain itu, Tesla juga menghapus peran dealer. Semua penjualan dilakukan secara langsung ke konsumen, baik melalui showroom resmi maupun secara online. Model direct to consumer ini bukan cuma efisien, tapi juga memberikan kontrol penuh atas pengalaman pelanggan, mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Konsumen bisa melakukan konsumisasi kendaraan sesuai dengan keinginan, dan proses pembelian jauh lebih sederhana dibandingkan harus berurusan dengan dealer tradisional yang seringkali memakan waktu lebih lama dan penuh negosiasi. Oke. Ya, dari sisi bisnis sendiri, Tesla itu juga sangat berbeda. Mereka itu menerapkan strategi vertical integration yang ekstrim, mulai dari produksi baterai di gigafactory, perakitan kendaraan, sampai pengembangan perangkat lunak dan penjualan langsung ke konsumen. Nah, dengan mengendalikan hampir seluruh rantai pasok, Tesla itu berhasil menjaga kualitas, mempercepat inovasi, dan juga menekan biaya produksi. Contohnya sendiri itu ketika mereka memproduksi sendiri baterai dan komponen utama, sehingga tidak perlu untuk terlalu bergantung pada pemasok eksternal dan mampu merespons perubahan pasar dengan cepat. Dampaknya, margin keuntungan Tesla pun jauh lebih tinggi dibandingkan produsen mobil konvensional. Di tahun 2024, gross margin Tesla rata-rata sekitar 18%. Salah satu yang tertinggi di industri otomotif global, di mana margin produsen mobil tradisional biasanya hanya berkisar 10% atau bahkan di bawah itu. Ini menunjukkan value creation yang nyata lewat efisiensi dan kontrol penuh atas supply chain serta teknologi. Ya, tak hanya itu, Tesla itu juga membangun ekosistem pendukung sendiri, seperti jaringan supercharger untuk pengisian daya cepat. Nah, ini itu menghilangkan kekhawatiran soal jarak tempuh yang jauh dan memperkuat posisi Tesla sebagai pionir mobil listrik. Tesla itu
Selain itu juga memiliki fitur-fitur canggih seperti autopilot dan juga full self-driving terus dikembangkan, menegaskan bahwa inovasi teknologi itu memang menjadi DNA utama dari Tesla, bukan sekedar pelengkap produk. Jadi Tesla bukan hanya mengubah cara kita melihat mobil, tapi juga mendefinisikan ulang bagaimana sebuah perusahaan otomotif bisa beroperasi layaknya perusahaan teknologi dengan kecepatan inovasi, pengalaman pelanggan yang terkontrol, dan efisiensi bisnis yang luar biasa. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi ternyata Tesla itu nggak cuman inovasi di produk, tapi mereka juga inovasi di model bisnisnya. Kayak misalnya mereka bikin tempat cas-casan ya di berbagai tempat. Nah, bagaimana kalau disrupsi itu bukan datang dari negara berkembang. Nah, kita juga akan bahas topik itu di segmen selanjutnya. Tapi yang tadi itu merupakan bagaimana cara Tesla itu menghadapi disrupsi digital dan juga bagaimana cara mereka membuat kreasi dan value yang bisa ditambahkan produk mereka. Oke, mungkin sekian dari perusahaan Tesla ya. Terima kasih Kak Jovin dan juga Kak Lia. Kita langsung lanjut ke segmen selanjutnya. Bye-bye. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga. Kalau misalnya Amerika punya Amazon sama punya Tesla, kita Asia juga punya perusahaan multinasional yaitu Alibaba. Kita sambut narasumber selanjutnya, ada Kak Valentino dan juga ada Kak Brian. Silakan masuk. Paling heboh ya yang ini narasumbernya. Oke. Nah, Alibaba ini perusahaan dari Tiongkok ya, Kakak-kakak. Jadi, bukan cuman sukses di dalam negeri, tapi juga ekspansi keluar, jadi ke benua Amerika dan juga yang lainnya. Nah, gimana Alibaba itu bisa mendisrupsi dan menciptakan value? Kita dengar dari Kak Brian dan juga Kak Valentino. Silahkan. Kak Tino dulu, boleh Kak Tino. Oke, jadi Alibaba itu salah satu bukti nyata bahwa persaingan digital kita itu nggak kalah loh. Asia ini nggak kalah loh dengan Amerika. Jadi mereka ini ngebangun ekosistem digital yang komplit banget. Mulai dari Taobao untuk e-commerce, Alipay untuk sistem pembayaran, sampai Alibaba Cloud yang sekarang jadi saingan berat AWS tadi, dan Google Cloud di Asia. Bisa dibilang Alibaba itu nggak hanya mendisrupsi satu industri, tapi beberapa sekaligus, seperti perdagangan, keuangan, logistik, sampai infrastruktur digital. Model-model super app mereka bikin pengguna nggak perlu keluar dari ekosistem Alibaba. Semuanya itu udah tersedia dalam satu jaringan terintegrasi. Itu value creation yang kuat banget. Terus nih buat tambahan ya. Tapi yang bikin salut juga Alibaba itu nggak cuma jago kandang aja, tapi mereka dalam ekspansi global itu bisa dibilang cukup cerdas. Mereka tuh nggak bawa template mentah dari Tiongkok sana, tapi mereka adaptif banget. Jadi mereka kalau di Asia Tenggara, kalau di Indonesia mereka investasi besar di Tokopedia. Tapi tetap kasih ruang buat karakter lokal juga berkembang. Jadi nyesuaiin sama negara tempat Alibaba ini ekspansi. Terus ini tuh salah satu bentuk strategi dari globalization ya, Tino ya. Di mana ada global mindset tapi eksekusinya tetap relevan dengan lokal. Terus mereka juga ngerti kebutuhan pasar lokal sehingga mereka tuh bisa nyambung sama user-user di negara lokal tersebut, nggak terasa asing. Mungkin dari Tino ada tambahan nih. Tapi ya mereka juga nggak lepas sih dari tantangan-tantangan seperti regulasi data dari tiap-tiap negara itu beda-beda. Isu geopolitik juga kadang-kadang menghambat ekspansi, terutama kalau udah bersinggungan nih dengan pemerintah asing. Belum lagi soal kepercayaan konsumen terhadap aplikasi dari luar negeri. Itu kan mereka bisa agak skeptis. Tapi Alibaba juga nggak berhenti nih. Mereka juga mulai shifting fokus ke segmen B2B dan cloud service, terutama di pasar negara berkembang. Kenapa? Karena perusahaan kecil dan menengah negara-negara seperti Indonesia, India, dan Vietnam itu butuh yang namanya digitalisasi. Dan Alibaba siap jadi infrastruktur digital mereka. Jadi kalau kayak gitu bisa dibilang kalau value creation Alibaba itu nggak cuma untuk konsumen aja, tapi untuk ekosistem bisnis lokal juga. Di mana mereka ngasih tools digital tuh, dari platform penjualan lintas negara, akses pembiayaan lewat N-Financial juga. Nah, Alibaba bukan cuma memperbesar bisnis mereka sendiri nih, tapi mereka juga mendorong digitalisasi dari ribuan UMKM yang ada di kawasan Asia. Nah, itu salah satu bentuk disrupsi yang sebenarnya nggak egois, tapi
dikarenakan semua pihak juga ikut diajak bertumbuh bersama gitu, dan itu yang bikin mereka bisa relevan sampai sekarang. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi Hmm. Alibaba itu memang mendistrupsi dengan cara khasnya Asia, beda dari negara-negara Amerika. Jadi mereka itu membangun ekosistem berkolaborasi dengan lokal sama UMKM juga ya Kak. Iya benar, Ya, sama UMKM juga. UMKM dan juga menciptakan nilai yang nggak hanya untuk diri sendiri dari Alibabanya, tapi juga buat seluruh pasar di Indonesia khususnya. Salah satu negaranya Indonesia kan Ada ya? Indonesia Oke. juga. Indonesia. Nah, oke. Terima kasih kepada Kak Brian dan juga Kak Valentino. Selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasi hiburan yang biasanya kalian pakai. Stay tune ya teman-teman. Iya teman-teman, stay tune. Terima kasih juga buat Kak Clifford ya. Oke. Nah, kita tadi udah bahas ya perusahaan multinasional yang besar kayak Alibaba, Tesla, dan juga lainnya. Nah, sekarang kita akan perusahaan multinasional yang juga aplikasinya itu sering banget dipakai teman-teman. Kalian biasanya sering nonton atau sering nonton drama, itu ada di perusahaan ini. Nah, kita sambut saja narasumber pada hari ini yang akan membahas tentang perusahaan terakhir ya, dari perusahaan Netflix kepada Kak Andre. Silahkan masuk. Oke, terima kasih Kak Cliffin. Ya. Oke. Nah, tadi kita masuk ke industri yang paling dekat ya, Kakak. Kita kan sering tuh nonton drama atau nonton film di Netflix. Betul. Nah, dan di sinilah Netflix itu sudah mengganti perilaku kita buat nonton TV, nonton hiburan, itu jadi ke hanya satu aplikasi yang bisa dibuka dan diakses di mana saja. Nah, bisa nggak mulai digambarkan, Kak, bagaimana transformasi besar yang dilakukan oleh Netflix? Oke, nah jadi pertama kali itu Netflix itu awalnya adalah layanan penyewaan DVD nih lewat pos pada tahun 1997. Tapi itu mereka melihat potensi internet yang sangat awal, tepatnya pada tahun 2007. Nah, mereka itu mulai melakukan layanan streaming dan juga dari situ semuanya itu berubah. Mereka itu benar-benar menjadi simbol disrupsi digital di industri hiburan nih. Gitu Kak Kelvin. Oke, Kak, kalau boleh tahu mic-nya sudah nyala apa belum ya? Sudah Kak. Oke, jadi takutnya nanti nggak masuk, teman-teman nggak bisa denger ya. Oke. Oke, menarik ya. Jadi mereka itu bukan sekedar ikut arus, tapi justru mereka bikin arus sendiri gitu ya. Jadi Iya, mereka bikin suatu perilaku baru. betul. Nah, bagaimana Kak itu selanjutnya? Kekuatannya dari Netflix itu apa, Kak? Betul sekali nih Kak Kelvin. Kekuatan utama mereka itu adalah kombinasi utama antara konten original, data analisis, dan juga pengalaman pengguna nih. Misalnya, mereka itu nggak sekedar memproduksi konten, tetapi juga menggunakan data penonton untuk memutuskan genre, waktu rilis, bahkan aktor yang digunakan di film-film tersebut. Begitu. Oh, oke. Saya juga pernah nonton serialnya House of Cards, itu kan diproduksi sama Netflix sendiri toh. Hmm. Diproduksi setelah Netflix itu menganalisis juga kalau penonton itu suka film politik. Terus ada tokoh yang namanya Kevin Spacey dan juga sutradaranya itu yang terkenal namanya David Fincher. Jadi itu semua bukan keputusan semata ya. Ya, betul sekali. Jadi itu bukan keputusan mereka, tetapi itu adalah contoh bagaimana data itu menjadi landasan inovasi kreatif bagi Netflix ini. Tetapi bukan berarti menghilangkan sisi seni. Nah, juga Netflix ini tetap memberi ruang besar bagi kreator, tetapi dengan arah yang lebih terukur. Jadi antara intuisi kreatif dan bukti data berjalan beriringan. Begitu, Kak Cliffy. Oke. Produk kalau soal model bisnis itu mereka makin fleksibel ya sekarang, Kak? Sangat fleksibel sih. Jadi itu semuanya itu berbasis teknologi yang sangat kuat. Mereka itu punya sistem content delivery yang sangat efisien sehingga bisa memberikan streaming berkualitas tinggi bahkan di daerah dengan koneksi yang sangat terbatas gitu, Kak. Oh, oke. Tetapi Jadi mereka itu mhm, ada AI juga yang mereka itu fokusnya lebih pada memberikan rekomendasi yang makin relevan begitu bagi oke. konsumen. Ada lagi nggak informasi lain, Kak, bagaimana mereka, disruption dan value creation-nya? Hmm, kalau itu ada sih, kalau mungkin Kakaknya suka melihat film komedi Mhm. romantis,
itu thumbnail sebuah film akan menampilkan adegan yang romantis. Mm-mm. Tetapi kalau kamu lebih suka aksi, mereka itu biasanya menampilkan adegan seperti ledakan gitu di thumbnailnya Oh, begitu. oke. Kalau dari produksi lokal itu juga makin digenjot ya sekarang, Kak? Ya, makin digenjot karena Netflix itu investasinya besar-besaran di produksi lokal, bukan hanya dari sisi konten tetapi juga infrastruktur. Di Indonesia mereka juga sudah punya kantor sendiri dan banyak film serta serial Indonesia yang masuk top 10 global nih. Dan juga bagian dari strategi mereka yaitu think global act lokal begitu. Oh, Mereka punya quotes gitu think ya. global dan act lokal itu kan biasanya international strategy untuk Iya. marketingnya ya. Nah, Jadi mereka pakai strategi itu. betul sekali. Kak Jadi Kelvin. Netflix itu nggak cuman menghadirkan hiburan, tapi juga menciptakan ya sebuah ekosistem hiburan digital global. Iya, betul sekali. Actually, Kak Kelvin. Mereka itu Oke. tidak hanya mendisrupsi cara kita menonton, tapi juga cara industri ini bekerja. Mm-mm. Dari disrupsi, produksi, sampai konsumsi. Dan yang paling menarik nih Kak Kelvin, Mm-mm. mereka itu terus bereksperimen, kadang berhasil, kadang tidak, tapi itu mereka menjadikan itu pembelajaran begitu Kak Kelvin. Oke, jadi itu ya teman-teman, Netflix itu mengubah pola kita, tapi dia itu juga membantu untuk mengembangkan industri film lokal kita. Mungkin itu ya Kak Andre. Ya, begitu Baik. saja. Terima kasih Kak Kelvin. Oke, sekian ya teman-teman segmen kita, 4 segmen kita bahas 4 perusahaan multinasional dan bagaimana mereka itu bisa membuat value baru dari disrupsi yang mereka lakukan. Oke. Sekian podcast dari kami, terima Terima kasih. kasih. Bye-bye. Bye-bye.